Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Ramandani dari Prodi D3 Manajemen Perusahaan, NIM B 133250019. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu sumber hukum Islam. Pendahuluan 1. Pilar syariah. Islam adalah agama yang syamul atau menyeluruh dan kamil, sempurna, yang hadir sebagai rahmatan lil alamin, tempat bagi seluruh alam. Untuk mencapai tujuan ini, Islam menurunkan syariah atau hukum Islam yang bersandar pada 3 pilar utama yang bersifat hierarkis dan komplementer. 3 hierarkis itu yaitu: 1. Kedudukan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan konstitusi tinggi, premier, dan fungsi utamanya menetapkan prinsip-prinsip dasar dan hukum pokok syariah yang bersifat absolut atau tetap. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Kedudukannya berada di sekunder. Otoritasnya dilegitimasi oleh Al-Quran. Fungsi kuncinya sebagai mubayyin atau penjelas, perinci, penguat terhadap ayat Al-Quran yang masih global. Yang ketiga adalah Al-Ijtihad. Kedudukan Al-Ijtihad berada di tingkat ketiga, yaitu tersier, mekanisme penalaran atau akli. Fungsi kunci Al-Ijtihad yaitu menetapkan hukum untuk masalah-masalah kontemporer yang tidak memiliki nas syar'i atau teks eksplisit. Pembahasan yang kedua yaitu Al-Quran dan Al-Hadis untuk otoritas wahyunya. Al-Quran merupakan fondasi hukum yang memiliki fungsi 1. Absolut, yang berisi teks Al-Quran terjamin keasliannya dan tidak dapat digantikan atau dibatalkan oleh sumber lain. Yang kedua, hukum pokok. Ia menetapkan hukum dasar seperti berkewajiban sholat, zakat, puasa, dan larangan yang mendasar. Ketiga, landasan maqasid syariah, menjelaskan tujuan diturunkannya syariah, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Al-Hadis sebagai penjelas Al-Quran bisa disebut juga sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib ditaati sebagai konsekuensi dari ketentuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsi utamanya yaitu bayan atau penjelas, yang artinya merinci ayat Al-Quran yang global. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang menjelaskan tata cara sholat dan jumlah rakaat, dan hadis menyempurnakannya. Yang kedua, takkid, penguat, yang menguatkan kembali hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, contohnya larangan syirik dan perintah berbakti kepada orang tua yang diperkuat oleh hadis. Taksis atau perinci, yang mengkhususkan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, contohnya hadis memberikan pengecualian warisan, misalnya pembunuh tidak berhak mewarisi walaupun ayat warisan bersifat umum. Yang pembahasan selanjutnya yaitu Al-Ijtihad dan metodologi dinamis. Al-Ijtihad memiliki tujuan menjembatani kesenjangan antara teks wahyu yang terbatas dan permasalahan kehidupan yang terus berkembang. Proses istinbat, misal seorang mujtahid akan menggali hukum dari sumber primer atau Al-Quran dan hadis untuk diterapkan pada konteks baru. Syarat ijtihad hanya boleh dilakukan jika tidak ditemukan nas syar'i atau teks eksplisit yang jelas dalam Al-Quran atau hadis. Hasil ijtihad harus tunduk pada prinsip yang ditetapkan oleh dua sumber pertama. Pembahasan selanjutnya yaitu ketaatan absolut dan hierarki. Ulama usul fikih seperti Imam Asy-Syafi'i dan Al-Ghazali menetapkan prinsip ketaatan absolut kepada Al-Quran dan Al-Hadis karena keduanya adalah satu kesatuan wahyu. Prinsip ketaatan tidak ada ruang untuk ijtihad pada hukum-hukum Al-Quran dan hadis yang sudah jelas. Penolakan terhadap otoritas hadis berarti menolak syariah secara keseluruhan. Hadis adalah penjelas dari Al-Quran. Sistem ini menunjukkan keseimbangan harmonis antara otoritas wahyu yang abadi dan kebutuhan rasionalitas atau akli untuk menghadapi dinamika zaman. Kurasa seperti itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Untuk rumusan masalah dan lebih lengkapnya ada di Word yang sudah saya kirimkan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.